Pusaka Kebijaksanaan oleh Yang Mulia Biku Sri Panyavaro Mahatera. Ada sebuah kisah tragis yang terjadi pada tahun 2006, menjelang akhir bulan Mei. Saudara-saudara kita di daerah Yogyakarta dan Klaten terkena musibah gempa. Saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, dan umat Buddha sekalipun, sangat banyak yang menjadi korban bencana alam ini. Gempa bumi, dan meletusnya Gunung Merapi, telah sangat memprihatinkan kita. Ribuan saudara-saudara yang kita cintai, meninggal dunia, banyak rumah yang hancur luluh lantak, habis sama sekali. Demikian juga dengan vihara-vihara. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah peristiwa gempa yang menimbulkan bencana yang dahsyat itu tidak bisa ditangkal? Marilah kita berpikir logis. Musibah ini telah menghancurkan banyak materi, banyak menimbulkan korban jiwa. Banyak pusaka-pusaka di Yogyakarta dan Klaten yang hilang, rusak, hancur, atau bahkan lenyap tanpa jejak. Banyak juga jimat-jimat yang dimiliki, untuk tujuan agar bisa melindungi, ternyata tidak manjur dan mampu melindungi pemiliknya, saat terjadinya bencana. Alih-alih, jimat pelindung itu hilang. Banyak rumah ibadah termasuk vihara, yang roboh dan hancur. Sampai patung guru agung kita, juga ikut hancur. Pada saat itulah orang-orang mulai bertanya, lalu apa lagi yang bisa kita andalkan? Bahkan pusaka-pusaka yang keramat, jimat-jimat pelindung penolak bala, tempat-tempat ibadah, arca guru agung kita, hancur porak-poranda. Lalu apa lagi yang bisa kita andalkan? Memang, umat Buddha membutuhkan vihara, untuk melakukan puja bakti dan juga bermeditasi. Benar, umat Buddha membutuhkan patung, sebagai sarana untuk mengenang, mengingat, menghormati guru agung kita. Namun, pahamilah bahwa, vihara atau tempat ibadah dan arca guru agung kita sekalipun, bukanlah dhamma yang tertinggi. Melainkan, ada sesuatu yang sangat berharga, yang bisa menangkal penderitaan dan tidak hancur terkena musibah apapun, termasuk gunung meletus dan gempa bumi. Apakah penangkal derita yang tidak bisa dihancurkan itu? Ternyata pelindung itu bukanlah jimat, bukan pula pusaka ataupun vihara, bahkan patung sekalipun. Melainkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan memahami bahwa alam semesta ini dikuasai oleh hukum ketidakkekalan. Perubahan adalah sifat yang nyata sekali, berlaku universal. Tidak hanya bagi semua makhluk, termasuk juga para dewa dan Brahma, tetapi juga pada benda-benda dan pemikiran kita. Mengerti hukum ketidakkekalan, memahami perubahan, dan menerima perubahan itu, adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak akan hancur sekalipun oleh bencana. Pada saat kebijaksanaan rendah, dengan pengertian yang sangat miskin sekali,
dan tidak mau mengerti hukum perubahan, mental menjadi buta. Pada saat itulah, semua perubahan menjadi penderitaan. Tidak sedikit orang-orang yang kemudian hilang ingatan. Tidak sedikit dari mereka kemudian seperti orang yang tidak waras. Karena sulit menerima perubahan seperti ini, mereka menjadi sangat tertekan. Saat keluarganya hancur, hilang, musnah, meninggal, hartanya habis, dan tempat dia bekerja juga musnah. Pada saat kita sulit menerima perubahan, artinya kita melawan hukum alam. Di saat yang sama itulah kita menderita. Oleh karena itu, Guru Agung kita mengatakan bahwa berperang melawan penderitaan bukanlah berperang keluar. Berperang melawan penderitaan adalah berperang ke dalam, di dalam diri kita ini. Karena persis di dalam diri kita inilah sebab adanya penderitaan. Apabila memerangi sebab penderitaan yang di dalam, maka suatu saat ketika terjadi bencana, tidak mungkin akan terseret berlarut-larut dalam penderitaan. Meskipun yang di luar sudah hancur, namun mental tidak boleh hancur. Karena telah memahami dengan jelas bahwa segala sesuatu memanglah tidak kekal adanya. Apakah bencana atau musibah ini hanya terjadi di Yogyakarta dan Klaten saja? Jawabannya, tidak. Melainkan musibah itu juga bisa terjadi di kota manapun. Dialami siapapun, ini bisa terjadi setiap saat. Oleh karena itulah, pusaka kebijaksanaan yang harus kita miliki, bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Apabila kita ingin hidup bahagia, sehingga kita tidak gentar menghadapi perubahan apapun yang terjadi dari luar, tidak mempersoalkan ketika terjadi perubahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.